Perkenalkan, nama saya Novia Arifin. Saya seorang musisi dan saat ini aktif membuat konten di Cerita Nubi. Mungkin presentasi saya paling berwarna sore hari ini. Semoga bisa memberikan hal yang bermanfaat Bapak Ibu Saudara hari ini. Bagi saya, cerita itu bulan X memberikan makna dan rasa. Jadi makanya namanya Cerita Nubi. Cerita ketika diceritakan dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat, bisa mengubah bahkan berdampak sangat besar dalam hidup seseorang. Nah, beberapa teman-teman Cerita Nubi, begitu saya memanggil teman-teman Cerita Nubi, audiens saya, feedbacknya membuat saya bahagia, hati saya hangat ketika membaca kotak DM saya. Karena selain saya ada di Instagram, saya juga konten di TikTok juga. Jadi sering nih banyak orang-orang yang jauh ada di pulau mana memberikan feedback di mana mereka tuh mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih ramah lingkungan, lebih mindful dengan sampah yang mereka buang, dan konsumsi mereka, dengan aksi konsumsi mereka juga jadi mereka lebih sadar karena cerita-cerita yang saya ceritakan di konten Cerita Nubi. Dan yang lebih lucunya, next, mereka juga bahkan ada beberapa yang membulatkan tekad untuk masuk di karir path yang ada di isu lingkungan kita, mungkin menjadi Bapak Ibu Saudara yang sekarang ada di tempat ini. Ada juga yang akhirnya mau kuliah teknik lingkungan misalnya cuma gara-gara mengonsumsi konten-konten di Cerita Nubi. Itu yang membuat saya jadi semakin konsisten untuk konten dan memberikan cerita-cerita di Cerita Nubi. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya yang saya ceritain sampai bisa mengubah mindset maupun membuat mereka mau beraksi nih secara inisiatif di lingkungan mereka. Nah, salah satu cerita yang paling singkat yang bisa saya ceritakan malam hari ini adalah tong sampah di rumah saya dan suami itu sering kosong gitu. Jadi mungkin petugas sampah di komplek rumah kami di Bandung agak suka bingung gitu, kenapa nih orang ya nggak pernah tinggal di rumah nih, soalnya sampahnya nggak ada gitu. Nah, sebenarnya alasannya personal, karena next, saya dan suami tidak mau memberi beban lagi buat bumi kita. Itu bisa dilihat di depan sini ada, ya ini bukan rahasia umum ya, ini udah jadi rahasia umum kalau sampah kita sudah mencemari lingkungan, bahkan mencelakakan manusia. Gitu. Di 2005 aja nih, beberapa belas tahun lalu, ada 157 jiwa meninggal hanya karena sampah yang kita buang di TPA Lui Gajah. Ada longsor dan kemasan-kemasan ini nih yang akhirnya jadi tersisa gitu. Bayangin kita manusia mengekstraksi bumi, mengekstraksi sumber daya bumi menjadi makanan, menjadi kue-kue yang sekarang kita makan, minuman, lalu pakaian kita yang kita pakai, itu semuanya kan sumber daya bumi, gitu. Nah, ini semua kita ekstrak dari bumi, tapi kita kembalikan dengan cara ini, kemasan-kemasan ini, yang tadi, kemasan-kemasan ini, gitu. Jadi ini tersisa di bumi, padahal kita ngambil dari bumi dengan sadar bahwa ini tuh jadi supaya kita bisa berkelanjutan ya, tapi kita tinggalinnya tuh dengan cara yang tidak bijak. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga ya, emang tong sampahnya kosong gimana caranya gitu? Tetap sih kita bayar iuran sampah, tapi kok bisa kosong? Emang kita nggak makan gitu. Nah, next, sampahnya dimanain? Sampah yang ada di rumah kami untuk kayak makanan, sayuran, buah-buahan, kami kompos, kita olah sendiri di rumah menjadi pupuk yang bisa menyuburkan tanah dan akhirnya jadi kita taruh di kebun kita gitu. Jadi kita juga makan dari sayur-sayuran di kebun sebagian. Lalu
untuk anorganiknya kita bisa setor ke bank sampah. Buat warga Jakarta, warga Bandung, itu kita privilege banget karena udah banyak bank sampah, waste management udah banyak gitu. Karena banyak banget teman-teman cerita Novi yang ada di daerah lain jauh dan mereka tuh mau berkontribusi tapi belum ada gitu bank sampahnya. Nah, next. Jadi ini tuh adalah kepentingan kita semua karena kita kebetulan cuma punya satu bumi. Jadi mau kita kerja apapun, makanya saya backgroundnya bukan lingkungan sama sekali. Saya musisi, saya dulu pengajar di Universitas Pelita Harapan 4 tahun. Saya jauh dari perairan dan TPA, tapi masalahnya ini bumi saya juga. Jadi akhirnya saya mengubah gaya hidup saya. Gitu. Karena pelestarian bumi adalah kepentingan kita semua. Nah, sebagai content creator pasti timbul rasa ini nih, hasrat untuk saya mau menceritakan message tadi ke banyak orang. Tapi ada hal yang kira-kira apa ya kepentingan mereka, pertanyaan bagi saya, kepentingan mereka mendengarkan cerita saya gitu. Jadi saya menempatkan diri di sepatu para audiens gitu, orang-orang yang bukan tidak peduli. Saya sangat yakin masyarakat kita bukan tidak peduli, tapi tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau ada isu tadi di belasan tahun lalu ada orang meninggal gara-gara sampah kita gitu. Nggak tahu kalau perairan kita itu kayak gini gitu. Mereka jauh dari dunia itu gitu. Jadi next, saya selalu bertanya apa manfaat mereka untuk mengkonsumsi konten saya. Dan satu pesan yang selalu saya sering ulang adalah next, sampah yang kita buang apapun itu, sekarang ada di tempat kita di meja ini, mungkin kertas-kertas ini segala macam, plastik-plastik ini tidak akan hilang, dia akan berganti wujud menjadi partikel-partikel kecil kayak gini nih. Kita buang botol plastik hari ini, pecah menjadi partikel kecil, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dan menjadi makanan kita yang kita makan, ikan. Kalau misalnya Bapak Ibu sadar bukan vegan atau vegetarian, pasti kita juga sudah dikontaminasi oleh mikroplastik. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi next, penelitian udah banyak banget yang menemukan bahwa mikroplastik ada di tubuh kita, ada di feses kita, ada di darah kita, ada di otak kita, di plasenta, bahkan di jantung kita. Gitu. Jadi semua kita sudah terkontaminasi, sudah hidup bareng dengan mikroplastik. Ini bukan hal yang wajar tentunya. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana? Solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Gak mungkin kita hidup kayak gini terus gitu. Terus menambah muatan mikroplastik dalam diri itu gak akan menjadi akhir yang baik buat masa depan anak cucu kita. Next, jadi yang bisa kita lakukan menurut saya, kita tadi Pak Kiman mungkin udah ngomongin soal hulu tadi, soal Coca-Cola. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi menyimak, itu hal yang sebenarnya udah kita lakukan dulu. Coca-Cola tuh udah bikin cashback, mengembalikan guna ulang dulu di puluhan tahun lalu. Tapi kita lupakan sekarang dengan memakai kemasan sekali pakai gitu. Kita kalau beli badak dulu pasti guna ulang gitu, dibalikin botolnya, jadi nggak ada sampahnya gitu. Padahal kita udah lakuin dulu, tapi kita lupain itu semua untuk hal yang lebih komersial, lebih menguntungkan, lebih cepat. Jadi sebenarnya aksi guna ulang ini adalah solusi yang sangat baik untuk kita mencegah di hulu. Jadi kalau kita ngomongin daur ulang segala macam itu hal yang bagus, tapi itu kan di hilir, gitu. Pemilahan sampah di hilir, gitu. Jadi kalau kita ngomongin gimana caranya solusi kita nih untuk sampah kita, untuk masa depan kesehatan kita semua nih, mikroplastik, kita harus ngomongin di hulunya, yaitu aksi guna ulang. Next. Nah ini contohnya. Satu kemasan saset sampo yang kita pakai cuma 5 menit, mungkin dari warung beli, terus habis itu dibuka, dibuat pakai keramas. Tapi ini real, ditemukan di tahun 2019, 39 tahun saset ini tidak hilang, dia ada di TPA gitu. Dan ini gak cuma satu, ada jutaan ton saset yang ya udah numpuk aja gitu di TPA. Dan TPA ini bukan cuma jadi tempat
pembuangan doang loh, ini jadi sumber masalah karena tadi kebakaran, mencelakakan warga, mencelakakan petugas sampah kita yang mestinya nggak diperlakukan seperti itu. Lalu padahal ini dipakai cuma 5 menit gitu. Coba bayangin kalau kita next bisa refill, dan ini bukan cuma mimpi ya, karena sekarang udah banyak toko curah, bulk store, kita bisa refill sampo. Jadi saya dan suami serta komunitas kita Zero Waste yang menjalani gaya hidup ini sudah melakukannya, dan ini gampang banget. Cuma tinggal bawa wadah, refill sampo kita. 5-10 menit menyiapkan botol, terus habis itu dibawa ke toko, udah di refill. Bawa pulang, tidak ada kemasan yang harus terbuang gitu, hanya untuk mandi gitu. Dan ini kalau kita tinggal di kota udah gampang banget ya, udah banyak sekali layanan tukar wadah juga. Bisa juga beralih ke sampo batang dan lain-lain. Next. Jadi waktunya sudah habis ya? Oke, thank you. Baik, terima kasih Kak Dupi, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu.